Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Rahayu dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2D dengan NIM 2511091. Di sini saya akan membahas materi Tahsinul Quran tentang Fawatihus Suwar. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan Fawatihus Suwar? Nah, baik. Secara bahasa atau etimologi berasal dari kata Arab fawatih yang merupakan bentuk jama dari Fatihah yang artinya pembuka dan kata aswar yang merupakan bentuk jama dari kata surah. Secara terminologi bahasa, materi ini fokus membahas huruf-huruf hijaiyah mandiri yang mengawali awal surah di dalam kitab suci Al-Qur'an. Secara istilah atau terminologi juga dikenal sebagai al-huruf al-muqatta'ah atau huruf-huruf yang terputus-putus. Huruf ini dibaca terpisah sehuruf demi sehuruf sesuai nama aslinya dalam abjad Arab, bukan dibaca sebagai suatu kesatuan kata. Nah, kemudian ada kaidah huruf pembuka. Poin yang pertama ada 14 huruf khusus. Jadi dari total 28 huruf hijaiyah terdapat tepatnya 14 huruf yang difungsikan sebagai fawatihus suwar di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada poin 29 surah utama, yaitu fawatihus suwar hanya tersebar di 29 pembuka surah yang berada di dalam Al-Qur'an. Kemudian poin yang ketiga ada kalimat penghimpun. Jadi ke-14 huruf tersebut terangkum dalam sebuah kalimat penuntun hafalan, yaitu pada kalimat nasso hakimun qati'un lahu sirrun. Nah, kemudian slide selanjutnya ada aturan panjang harkat atau struktur hukum. Yang pertama ada huruf alif, yaitu panjangnya satu harkat atau tanpa mad. Kemudian ada huruf ha, ya, to, ha, sama ro, itu panjangnya di dua harokat atau satu alif. Kemudian selanjutnya ada huruf kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shod, yaitu panjangnya ada pada 6 harokat atau 3 alif. Nah, kemudian di sini ada struktur hukum atau pelafalan huruf alif ya, yaitu huruf alif di awal surah adalah satu-satunya komponen fawatihus suwar yang tidak memiliki bacaan panjang atau harkat mad sama sekali. Jadi saat melafalkannya ia dieja persis seperti nama aslinya, yaitu alif, dengan harkat yang biasa dan lugas. Jadi pembaca tidak diperkenankan membaca alif gitu. Nah, jadi contohnya ada di awal surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan surah Al-Ankabut, yaitu lafad alif lam mim. Nah, jadi tidak dibaca alif lam mim, tapi hanya alif lam mim. Nah, kemudian hukum mad tabi'i harfi atau kelompok kedua ini merangkum 5 huruf khusus yang dikumpulkan dalam kaidah frase hayyun tohur, yaitu apabila huruf-huruf ini hadir sebagai pembuka surah, cara membacanya adalah dieja dengan panjang 2 harkat atau 1 alif. Setara dengan mad tabi'i, biasanya pelafalannya sangat natural. Misalnya ha, ya, po, tanpa diakhiri hamzah mati. Kemudian ada penyusun huruf terdiri atas 8 huruf penting pembuka surah yang disingkat dalam kalimat kam asal nakos, yaitu kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sama shod. Nah, kemudian sekarang ada hukum mad lazim harfi. Kalau tadi kan hukum mad tabi'i harfi ya. Jadi sekarang hukum mad lazim harfi dibagi menjadi musaqqal jika huruf dilebur dengan idgham dan mukhafaf jika dilafalkan jelas tanpa peleburan berdengung. Jadi pembacaannya wajib 6 harkat. Jadi seluruh huruf yang dikelompokkan ini harus dilafalkan panjang selama 6 harkat untuk memenuhi hak mad lazimnya atau 3 alif ya. Kemudian keunikan huruf ain. Nah, khusus huruf ain jadi diperbolehkan untuk dibaca 4 harkat saja. Jadi maupun 6 harkat pun bisa ya.
Namun bacaan 6 harkat adalah yang lebih utama dan masyhur. Jadi untuk huruf ain ini jadi bisa dibaca 4 harkat, bisa juga dibaca 6 harkat. Namun yang lebih masyhur dan lebih utama itu dibaca 6 harkat. Baik, di slide selanjutnya ada integrasi idgham dan ikhfa. Nah, peleburan idgham mutamasilain terjadi ketika akhir pelafalan suatu huruf bertemu langsung dengan awal huruf selanjutnya yang sejenis atau semakhraj. Contohnya pada pelafalan alif, lam, mim. Nah, suku kata terakhir dari lam itu kan mim mati. Nah, bertemulah dengan mim yang berharokat gitu. Di sini wajib dibaca berdengung tebal atau gunah selama 2-3 harokat. Jadi alif, lam, mim. Nah, kemudian ada peleburan ikhfa harfi atau samar. Nah, kalau ini terjadi ketika pelafalan akhir huruf fawatihus suwar itu berbunyi nun mati dan bertemu dengan huruf ikhfa setelahnya. Contoh pada ain, sin, qaf. Nah, kata ain itu kan nun mati ya, bertemu dengan sin. Nah, sin bertemu dengan qaf. Jadi suara nun matinya itu dibaca samar atau mendengung. Nah, kemudian ada durasi harkat per huruf. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama ada alif yaitu 1 harkat. Kemudian ada ha, ya, to, ha sama ro itu dibacanya 2 harkat. Kemudian ada huruf ain. Kan ain tadi kan bisa dibaca 4, bisa dibaca 6 ya. Jadi ain itu di sini bisa 4, bisa 6, tetapi kata tadi yang lebih afdol itu dibaca 6. Kemudian yang kam asal nakos tadi itu dibaca 6 harkat. Nah, baik, kita beri contoh di sini lafadz kaf ha ya ain shad ya. Yaitu dibacanya seperti ini. Kaf itu dibacanya 6 harkat, kemudian ha dibaca 2 harkat, kemudian iya dibaca 2 harkat, lalu kemudian ain itu dibaca 6 harkat, kemudian shad dibaca 6 harkat. Jadi pelafalannya seperti ini. Kaf ha ya ain shad. Baik, terakhir saya akan membacakan contoh-contoh huruf muqatta'ah yang ada pada fawatihus suwar ya. Contoh yang pertama yaitu yang 1 huruf dibacanya shad. Kemudian yang 2 huruf ha, mim. Kemudian yang 3 huruf alif, lam, mim. Kemudian yang 4 huruf alif, lam, mim, shad. Kemudian yang 5 huruf kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.